kaitan dengan bulan Komariah gitu ya. Dan sepertinya juga seru untuk Anda tadi menyimak melalui kanal YouTube ya, ada visualnya juga. Ustadz memperagakan juga seperti apa. Dan pelajaran etik pada matahari dan bulan setiap bulan Komariah ini kita bisa bahas. Langsung Anda untuk berpartisipasi juga ya Ustadz ya, kita terima ya di telepon 812-878 atau 081166669975. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ajo ya. Ya. Ajo di Gadut, silakan Ajo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuat Pahu, Pak De. Ya, sama-sama. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Rabbul marzuqani wa rabbul maqlibain. Nah, jadi pilihan Allah yang menjaga dua timur, barat dan dua timur. Jadi minta pencerahan ada. Iya. Dan langit telah ditinggikannya menunjukkan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Minta pencerahan pada banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi ya. Terima kasih Ajo dengan pertanyaan ya. Tampak ya pada badan diri beliau itu orang bertakwa, bahwa langit sesungguhnya sudah memperlihatkan keseimbangan. Bahkan tempat lalu lintasnya matahari di langit pun juga ada keseimbangan. Kalau bulan Desember matahari itu melalui langit belahan selatan, sehingga Australia, New Zealand itu dulu Selandia Baru namanya, Amerika Selatan itu musim panas ya, terang benderang, lama siangnya sebentar malam. Sementara di belahan utara lama malamnya sebentar siang dan musim dingin. Nanti pada bulan Juni matahari itu beratnya belahan utara, maka musim panaslah di belahan utara, lalu musim dingin di belahan selatan. Itu di langit matahari itu lewatnya seperti itu ya. Jadi bola langit ya seperti itu. Jadi ada keseimbangan. Nah, keseimbangan jangan dirusak. Jadi biar saja awan itu ya berkejar-kejaran membawa air dari laut dan seterusnya. Ada bumi yang ditakdirkan misalnya dia banyak panasnya atau keringnya. Kalau itu takdir Allah, maka sesuai pula dengan posisi belahan bumi tersebut. Tapi kalau misalnya dipaksakan, ya kemampuan manusia misalnya harus turun hujan dan seterusnya, apalagi tidak menjaga keseimbangan alam, apalagi namanya dipaksakan. Kalau dipaksakan itu berlebih-lebihan, dan inilah yang sedang disorot oleh dunia. Misalnya mengapa hujan lebat begitu di Dubai ya, dan seterusnya. Tapi itu bukan kapasitas saya dalam membahas itu. Artinya kalau memang curah hujan Allah takdirkan sedikit, tidak harus pula dipaksakan banyak. Nanti kalau banyak lalu habis keseimbangan, maka terjadi kerusakan yang fatal. Jadi biar saja di langit itu, karena begitu ya, bumi Allah jadikan hamparan, lalu langit sebagai atap. Atap itu kan berimbang. Bagaimana atap rumah itu berimbang ya, lalu langit ini berimbang. Nah, keseimbangan ini jangan dirusak. Nanti kalau dirusak, bencana akan turun ya. Bagaimana bencana itu bisalah dimaklumi. Ada datangnya dari langit, ada dari bumi itu sendiri. Apakah lahar dingin yang keluar, atau erupsi, ataupun letusan dan lain-lainnya. Saya kira itu, jadi jangan dirusak keseimbangan itu. Oke. Jadi memang alam semesta itu sudah menjadi bukti kebesaran Allah. Gitu. Jadi kita tidak bisa berbuat semau kita sebenarnya gitu ya Ustadz ya. Oke, silakan 812-878 atau untuk Anda yang ingin live chat juga di RRI Digital sekarang yang menyimak juga
Di situ juga sudah live visual juga di 08116666975 untuk Anda yang ingin bergabung via telepon atau WhatsApp, kita juga akan terima. Dan ada di hari ini ada di WhatsApp ya Ustadz, kita terima. Assalamualaikum Ustadz, ada Pak Siwar di Pasaman. Kalau seperti itu penjelasnya Ustadz, kenapa masih sering terjadi perbedaan awal bulan bagi kita di Indonesia, sementara di negara lain nggak perlu terjadi begitu? Terima kasih, wassalam. Nah, ini mungkin ada perbedaan awal Ramadan kemarin, jadi Ustadz ya, terus tapi akhirnya di Syawal kita sama ya, jadinya secara gitu ya. nasional. Nah, ini mungkin bisa lebih ke penjelasannya, ke mungkin teorinya atau apanya, Ustadz? Ya, bagus sekali pertanyaan ini. Allah sifatnya menyatukan umat. Tidak hanya dalam kalamnya atau wahyunya, tapi dibuktikan dengan media yang Allah sediakan. Apa itu? Matahari dan bulan. Bahwa setahun itu 12 bulan, itu bisa dicermati firman Allah surat At-Taubah ayat 36. Bahwa sesungguhnya bulan itu di sisi Allah adalah 12. Artinya setahun Allah takdirkan 12 bulan, baik setahun Masehi, Syamsiah, atau setahun Hijriah atau Qamariyah. Karena bumi kalau dia mengelilingi matahari, mengelilingi matahari itu sambil berputar, selesai tugas bumi ini mengelilingi matahari 365,1 hari. Itulah yang disebut dengan setahun Syamsiah atau setahun perjalanan bumi mengelilingi matahari. Itu yang dibagi 12 Januari sampai Desember. Dan itu luar biasa karya manusia dalam menetapkan hitungan per bulannya. Misalnya setiap tanggal 28 Mei itu kan kita memakai tahun Masehi ya. Setiap tanggal 28 Mei dan 16 Juli matahari benar-benar melintasi Ka'bah hanya 2 kali setahun. Begitu juga kapan musim dingin, musim panas, musim kemarau, musim apalagi hujan kalau kita di Indonesia, sedangkan yang di belahan utara dan selatan itu kan 4 musim. Itu pun juga berimbang. Kalau musim dingin di utara, musim panas di di selatan, atau musim gugur di selatan, musim bunga di utara, selalu berimbang seperti itu ya. Nah, itu kan kita sudah disatukan itu, sehingga teman-teman yang di belahan utara dan selatan, kapan musim dingin itu sudah dipastikan waktunya, sehingga persiapannya matang. Begitu juga bulan, Allah takdirkan mengelilingi bumi. Satu kali bulan mengelilingi bumi itu rata-rata 29,5 hari. Tidak pernah 28 hari, tidak pernah pula 31 hari. Karena 29,5 hari, maka ditetapkanlah hitungannya itu 29, 30, 29, 30 ya. Jadi kapan tanggal 1 setiap bulannya itu ada tadi serah terimanya lebih dahulu, apa itu ijtima. Jadi setelah ijtima itu besoknya adalah tanggal baru. Nah, jadi itu. Jadi kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Muharram, kapan tanggal 1 Rajab, itu sudah diberitahu dulu secara ilmu alamiah kapan terjadinya ijtima itu. Apakah pagi, petang, sore, malam. Nah, setelah terjadi ijtima, saat matahari terbenam, bagaimana posisi bulan baru? Kalau dia di atas ufuk, maka besoknya tanggal baru. Kalau hilal itu di bawah ufuk, maka besoknya tanggal 30. Nah, jadi jelas kita disatukan dengan ufuk. Ufuk itu adalah garis nol ya. Jadi kalau dia di atas nol positif, kalau dia di bawah nol negatif. Itulah yang disebut dengan hisab, perhitungan yang pasti. Maka saya sejak dahulu berkeyakinan ya, sejak mengetahui ayat memberitahu huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Itu jelas ya kata hisab. Artinya apa? Dialah Allah menjadikan matahari bersinar
bulan bercahaya. Jadi bersinar bercahaya itu jauh beda ya. Kalau bersinar kulit kita bisa hitam, lebih hitam, keringatan, mata kita pedih kalau melihatnya. Dan jangan lupa, matahari itu memancarkan energi. Begitu dia menyinari pepohonan, lalu ada sayur, ada buah, lalu kita makan buah itu atau padi yang sudah dimasak ya. Jadi beras jadi nasi, kita makan, kita bertenaga. Dari mana tenaga itu? Secara apa? Fisika itu Allah pancarkan melalui matahari, lalu kita makan apa yang tumbuh di bumi. Kita jadi kuat. Kalau bulan tidak, dia hanya bercahaya. Kalau kita tantang bulan dengan mata tidak berkedip, mata kita tidak sakit karena dia bukan bersinar. Nah, begitu jelas dari Allah, dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu atau menghisapnya. Makanya kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kapan 1 Januari, kapan 1 Muharram, itu bisa ditetapkan dengan pasti tanpa perlu dimusyawarahkan. Sesuatu yang sudah pasti dimusyawarahkan berpotensi terjadi perbedaan pendapat. Jadi saya sejak dulu tuh berkeyakinan sekiranya pemerintah, umat Islam mau benar-benar bersatu, berpuasa dan berhari raya, berhaji, itu sejak dahulu sampai akhir zaman bisa sama. Karena mataharinya satu, bulannya satu, di atas bumi yang satu ini pula kita hidup. Mengapa sampai berbeda? Mestinya bersatu. Tapi disinilah bahwa untuk bersatu mengawali Ramadan, Syawal, dan seterusnya, ini memang menuju jalan yang satu lah. Masih ada perbedaan, di sini kita saling memaklumi, tapi yakinlah pada satu saat nanti benar-benar tidak ada perbedaan lagi. Ya, saya kira itu dulu. Sebenarnya masih ada kabar gembira yang lain. Tapi nggak apa-apa nih Ustadz. Sekaligus saya ingin tahu juga tanggapan Ustadz, dan sekaligus ini mungkin mudah-mudahan nanti ditambah sama Ustadz closing statement karena waktu kita juga. Tadi karena ada ufuknya itu 0 derajat gitu. Benar. Jadi untuk dari pemerintah itu kan penentuannya Mabims ya. Mabims sendiri itu harus di atas 3 derajat gitu. Nah itu gimana tanggapan Ustadz? Sementara untuk ada yang lain itu melalui hisabnya itu dengan ilmu astronominya lah tadi ya. Yang setiap itu sama. Nah ini boleh apakah memang harus di atas 3 derajat atau gimana? Atau silakan mungkin Ustadz tanggapi sedikit. Ini saya penasaran juga sekarang. Ustadz memberikan closing statement untuk akhir dari Mutiara Pagi kali ini. Ya, bagus sekali. Menurut kajian hisab atau ilmu pasti, sebenarnya kita dari SD, kelas 1 SD sudah belajar ilmu pasti ya. Hitungan tambah, bagi, kurang. Apalagi, tapi ambil saja roll penggaris. Roll penggaris kita itu kan rata-rata panjangnya 30 cm. Boleh juga pendek, lebih panjang, tapi 30 cm. Dari mana kita menghitung? Dari 0 kan? 0, 1, 2, 3 sampai 30. Baru disebut panjangnya 30 cm. Tapi coba ditinggalkan nolnya langsung dari angka 1 sampai ke angka 30. Jumlahnya sebenarnya 29. Bagaimana kalau dari angka 2? Dari angka 3? Panjangnya menjadi 27. Bagaimana 0, 1, dan 2 ini tidak masuk hitungan? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi sebenarnya 0 itu sendiri sudah positif. Makanya dia menjadi 30 cm. Nah jadi Allah satukan kita ufuk. Buktinya apa? Begitu matahari terbenam di ufuk, di bawah garis 0, kita maghrib. Tidak ada perbedaan pendapat, kita bersatu di sana. Begitu pula, di saat matahari terbenam, asal bulan baru itu di atas ufuk, maka dia disebut bulan baru. Tidak mesti 2 derajat, tidak mesti 3 derajat. Di atas 0 saja sedikit, itu sudah positif. Dia sudah tampak dalam perhitungan. Jadi namanya ru'yatul hilal, ru'yatul ilmi, melihat bulan dengan ilmu pengetahuan. Sudah tampak bulan, sudah. Berapa tingginya? 0,5 misalnya.
atau 1 derajat lebih sedikit. Jadi tidak mesti menunggu 3. Bagaimana kalau 3 kurang sedikit atau 2 lebih misalnya? Jadi mari kita gunakan hitungan pasti itu, bahwa apa ya kalimatnya, asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar dengan perhitungan. Kalimat bihusban itu menyebutkan perhitungan yang amat teliti. Teliti itu yang sedikit masuk hitungan. Tidak mesti 2, tidak mesti 3. 1 itu sudah positif. Nah, itu kira-kira. Jadi nanti bagaimana tidak terikat dengan 3 derajat, tidak terikat dengan 5 derajat, tapi sudahkah dia di atas ufuk. Nah, itu mungkin ya Ustadz ya penjelasannya, dan sekaligus itu kita anggap sebagai closing statement ya Ustadz. Ini penyempurna juga, karena ini lumayan jadi polemik juga, selalu gitu ya, sering terjadi polemik, terus juga jadi banyak pertanyaan juga gitu kan ya. Tapi ini mungkin di luar kapasitas kita juga gitu ya Ustadz ya. Kita di sini hanya membahas, dan apapun itu perbedaan, tetap kita bersatu gitu ya, itu yang penting Ustadz ya. Yang salah itu nanti masuk Ramadan nggak puasa, itu yang salah Ustadz ya. Baik, untuk kesempatan pagi ini luar biasa mencerahkan ya. Jadi iman dan ilmu itu sejalan gitu ya. Saya ini dengan alat peraga saya juga sangat tertarik ini Ustadz ya. Berasa kembali belajar gitu ya Ustadz ya. Baik. Tapi karena waktu juga yang membatasi pendengar, terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya pagi ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapat ilmu, dan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sama-sama kalian. Oke, dan kita sudahi dulu Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, setelah ini saya akan langsung menyampaikan nota berita pagi untuk semuanya, dan tetap bersama kami di Persatu karena informasi dan inspirasi.